Baiklah, kita mulai presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Federasi Remote Tempest akan menjelaskan jaringan komputer. Kelompok kami terdiri dari anggotanya Arif Fatur Rahman, Billy Christian, Dapas Jaun Ulhak, Doni Dika Saputra, Enang Dwi Kuswira, Elsia Seliawati, dan Fernando Sai. Di dalam jaringan komputer, ada beberapa bagian yang dibahas seperti macam-macam topologi dan terminologi. Pengimplementasinya nanti akan digunakan aplikasi packet tracer untuk memudahkan dalam pembuatan jaringan topologi dan terminologi. Baiklah, untuk saudara Doni Dika Saputra, silakan untuk menjelaskan apa itu topologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi dan jenis-jenis dari topologi. Topologi adalah cara menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya hingga membentuk suatu jaringan. Jenis-jenis dari topologi adalah topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Topologi star, seperti namanya, susunan pada topologi star seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang digabungkan dari topologi ring dan topologi star. Yang saya jelaskan di atas, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan dan jaringan yang berbeda. Pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan berada pada tingkat yang lebih. Terima kasih untuk saudara Fernando sudah memberikan contoh topologi. Baiklah, untuk saudari Elisia, silakan untuk menjelaskan apa itu terminologi. Hai guys, bertemu dengan saya Elisia Serliawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terminologi jaringan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu terminologi jaringan? Ya, betul sekali. Terminologi jaringan merupakan tipe atau pembangunan jaringan komputer sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sebelum itu, saya ada contoh 8 perangkat jaringan komputer. Maaf ya, ini agak typo, harap dimaklumi aja. Yang pertama adalah hub, router, bridge, repeater, NIC, switch, connector, dan yang terakhir ada modem. Kemudian, bagian-bagian terminologi jaringan ada 3. Ada 3 jenis, yaitu WAN, MAN, dan LAN. Kita bahas satu-satu ya. WAN adalah singkatan dari Wide Area Network. Artinya apa? WAN ini adalah hubungan komunikasi antar jaringan LAN yang satu dengan lainnya, tapi dipisahkan oleh letak geografis yang jauh. Lebih singkatnya itu misalnya dipisahkan oleh antar negara. Contohnya bisa dilihat hubungan komputer di Jakarta dengan yang ada di Amerika. Media koneksi jaringan WAN. Yang pertama ada line telepon. Di dalam line telepon itu terdapat dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu AISDN, Integrated System Digital Network.
yaitu suatu sistem koneksi di mana layanan data, suara, dan gambar diintegrasikan dalam suatu jaringan didukung dengan koneksi digital. Lalu ada LAS connection atau LAS line, yaitu sistem koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan oleh perusahaan telepon publik. Yang ketiga, pasti udah banyak yang dengar ya, nggak asing lagi, yaitu VPN, Virtual Private Network. Adalah koneksi antar jaringan yang satu dengan yang lain secara private, menggunakan jalur komunikasi publik. Kita lanjut lagi. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Ini adalah hubungan komunikasi yang operasinya itu lebih luas dari LAN, tapi lebih kecil dari WAN. Lebih singkatnya lagi, MAN ini menghubungkan komputer antar kota. Kalau tadi menghubungkan antar negara, yang ini antar kota. Contohnya yaitu komputer yang ada di Jakarta dan yang ada di Bandung. Atau ada lagi komputer yang ada di Palembang dan di Jambi dan lain-lain. Kemudian media transmisinya sama saja kayak yang di sebelah tadi. Ada ISDN, list line, dan yang terakhir VPN. Yang ketiga ada LAN, Local Area Network, yaitu hubungan komunikasi beberapa komputer yang letaknya tidak berjauhan, yang masih dimiliki oleh satu instansi atau organisasi. Jadi kalian bisa ingat ya, kalau yang ini tadi, WAN itu hubungan komunikasi komputer antar negara, kalau MAN itu bisa dikatakan antar kota, kalau LAN itu yang berdekatan, masih satu instansi atau organisasi. Terdapat 4 model jaringan LAN. Yang pertama adalah peer-to-peer, hubungan antara dua komputer. Syaratnya bisa dilihat di sini, yaitu terdapat dua komputer. Untuk apa? Untuk bisa dihubungkan. Kalau cuma satu, dia nggak bisa berhubungan. Jomblo. Kerik-kerik. Yang kedua, terdapat NIC pada setiap komputer. Ketiga, media transmisi atau adanya kabel UTP. Dan terakhir, terdapat TCP atau IP. Kedua, ada work group, hubungan beberapa komputer tanpa adanya server. Syaratnya minimal 2 komputer atau lebih. Berarti bisa 2, 3, 4, dan lain-lain. Jangan aja cuma satu ya, nggak bisa deh. Yang kedua, terdapat NIC pada setiap komputer, hampir sama kayak di atas. Ada media transmisi kabel UTP-nya, namun dia dihubungkan dengan switch, dan terdapat TCP atau IP-nya. Ketiga, domain, hubungan beberapa komputer dengan server. Syaratnya sama kayak yang ini tadi ya, workgroup, minimal 2 komputer atau lebih. Terdapat NIC pada setiap komputer, media transmisi, dihubungkan dengan switch, terdapat TCP IP, dan terdapat server dengan sistem operasi jaringan. Yang terakhir yaitu wireless LAN atau WLAN. WLAN adalah hubungan antar komputer dengan menggunakan transmisi gelombang radio. Terdapat 2 model, yaitu yang pertama adalah ad hoc, hubungan antar komputer dengan media transmisi wireless tanpa menggunakan access point. Sedangkan yang kedua adalah infrastruktur. Itu dibalik aja, kalau infrastruktur dia menggunakan access point. Itu aja yang mesti diingat. Kalau ad hoc tanpa menggunakan access point, infrastruktur menggunakan access point. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih untuk saudari Elsia sudah menjelaskan apa itu terminologi. Untuk saudara Fernando, saya silakan untuk memberikan contoh lagi tentang apa itu terminologi.
Terima kasih kepada moderatornya. Saya akan menjelaskan apa saja contoh dari topologi. Topologi pertama itu ada ring. Biaya instalasinya murah, performa koneksinya cukup baik, dan proses instalasi dan konfigurasinya cukup mudah. Kedua, topologi bus. Penambahan grid atau workstation baru mudah dilakukan dan mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasinya pun cukup murah karena kabel yang digunakan sedikit. Dan topologi match yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan ketika arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Selanjutnya itu topologi star. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer atau grid bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik, dan user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. 5. Topologi true. Topologi ini dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hikari sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. 6. Peer-to-peer. Contohnya itu biaya instalasi sangat murah dan proses instalasinya mudah. Setiap komputer bisa berperan sebagai server atau grid. 7. Topologi linear. Topologi ini mudah dikembangkan dan menggunakan kabel sedikit. Tata letak topologi linear ini sederhana dan mudah. 8. Itu topologi hybrid. Bersifat fleksibel dan menambahkan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Mungkin itu saja saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Fernando sudah memberikan contoh terminologi. Oke, teman-teman sekalian, itulah pengenalan dasarnya tentang jaringan. Nah, kali ini kita akan bahas dan praktikkan pembuatan jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baiklah, untuk Saudara Willy Christian, silakan untuk menjelaskan dasar LAN, pembuatan sederhana wireless dan mobil dasar LAN. Halo sobat, jadi kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasarnya ya. Kebetulan tadi udah dijelaskan oleh moderator saya mengenai pembuatan dasar topologi dan pembuatan wireless sederhana serta dasar terminologi LAN. Jadi kebetulan teman-temanku sebelumnya sudah menjelaskan apa itu topologi, bagian-bagian topologi, dan contoh-contoh topologi. Misalkan kayak ada topologi star, bintang ya. Lalu ada topologi ring, seperti lingkaran ya. Lalu ada topologi bus, yaitu seperti zigzag saya sebutnya, karena dia ada kiri dan kanan. Lalu ada topologi tree, seperti pohon faktor ya.
dia bercabang-cabang. Lalu pembuatan wireless sederhana guys, jadi kita buat simple aja nanti, sederhana ya. Terus dasar terminologi LAN. Jadi saya akan menjelaskan terminologi LAN yang simplek aja karena lebih mudah kita pahami untuk baru mau bikin jaringan komputer memakai Cisco Packet Tracer. Jadi kita gunakan LAN terlebih dahulu untuk lebih paham. Jika sudah paham, nanti akan ke tahap selanjutnya seperti WAN, MAN, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan tentang MAN dan WAN. Gitu ya. Oke, itu perkenalan singkat dari materi ini. Jadi kita langsung aja. Jika sobat udah punya aplikasi Cisco Packet Tracer, silakan dibuka. Jika belum, silakan download ya. Oke. Nah, untuk itu kita topologis apa nih mau bikin? Topologi ring aja ya kita bikin. Oke, kita bikin topologi ring aja ya. Nggak usah deh, karena dia seperti lingkaran. Kita bikin star aja ya, star. Kita bikin topologi star. Oke, kita pertama siapkan servernya, lalu masukkan PC atau laptop boleh, minimal 5 aja deh. Nah, udah 5 ya. Oke. Setelah itu kita susun rapi dulu guys. Susun rapi. Oke. Kalau rapi kan enak dilihatnya. Oke, sebentar ya. Nah. Oke, servernya kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu tambahkan apa guys? Tambahkan switch. Switch ini gunanya untuk apa? Untuk menghubungkan satu device dengan device lainnya. Yang enggak tahu ya apa kegunaan switch itu. Oke, kalau udah kita akan menyambungkan kabelnya. Kalau kalian masih belum paham tentang kabelnya, boleh automatic yang ini ya. Jadi dia langsung sebentar. Oke, langsung ke switch. Nih. Kalau kita lihat itu merupakan kabel straight through. Tapi kalau Anda belum tahu, silakan pakai ini aja ya. Atau bisa juga ada cover crossover, itu ada kegunaan masing-masing guys kabelnya. Oke, langsung saja kita sambungkan semuanya ke switch. Oke. Oke. Ke sini. Oke. Kalau udah, kita melakukan konfigurasi IP address dengan cara automatic atau nggak perlu manual kita ketik ulang, nggak. Kita cukup automatic dengan DHCP ya. Lalu kalian bisa buka di bagian server. Oke, di bagian server ini ada DHCP. Lalu klik aja di situ. Ini kita on-kan aja service-nya pas Ethernet 0. Lalu kita ketikkan misalkan 192 168 0 dan 1. Misalkan. Dan subnet-nya kita isi 255 dan 255. Ini juga 0 aja. Oke. Kalau udah, lalu kita konfigurkan interface. Kita masukkan ke kayaknya ini ke static 192 168 0 dan 1 tadi ya. Lalu untuk subnet max-nya itu auto ya, dia mengisi sendiri. Kalau udah, silakan klik keluar. Lalu kita ke device nih, device laptopnya. Karena kita pakai DHCP automatic, lalu untuk konfigurasinya kita klik DHCP. Nah,
Nih, setiap IP address itu ditambah 1 ya, guys. Karena tadi kan 192.168.0.1. Lalu untuk seterusnya tambah 1 tambah 1 tambah 1, guys. Oke, kalau udah semuanya kita sama seperti tadi. DHCP, lalu ini juga DHCP. Setelah itu ini juga DHCP. Semuanya kita DHCP semua ya. Oke, DHCP. Oke, udah. Kalau udah, ada dua hal yang harus kita cek. Yang pertama, kalian bisa kirim surat nih atau pesan ke sini. Oke, kita lihat apakah akan sukses. Ternyata sukses, guys. Oke, kita cek lagi. Misalkan ini ke sini. Apakah dia akan sukses ya? Nah, gitu. Untuk pengecekan kedua, kita ke desktop, lalu ke command prompt. Berapa ini IP-nya? Nah, 192.168.0.3. Oke, kita lihat. Kita pingkan 192.168.0.3. Titik 3 ya, jangan sampai salah. Nah, berarti dia berhasil, guys. Nih, udah tersambung. Oke, itu untuk topologi dasarnya ya. Yaitu dengan menggunakan topologi star. Oke, selanjutnya yang kedua pembuatan wireless sederhana. Nah, gampang aja pembuatan wireless sederhana. Oke, kita siapkan nih, ada wireless device. Lalu kalian bisa pakai home router. Home router ini kombinasi antara wireless sama router. Oke, kita masukkan di sini. Lalu, oh ya, handphone, smart device, atau tablet juga bisa. Nih. Lalu kalau mau hotspot di PC juga bisa, PC atau laptop bisa kita inikan ya. Nih, oke. Kalau gitu kita konfigurasi dulu terlebih dahulu ya. Konfigurasi. Oke, kita buat passwordnya. Bentar ya, kita disable dulu. Ini misalkan hotspot kita namakan. Untuk pembuatan kata sandinya pakai WPA2PSK ya. Nah, kita masukkan kata sandinya terserah deh mau berapa kalian. Nih, misalkan 1 sampai 8 ya. Kalau udah otomatis dia akan ini. Oke, kita masuk ke GUI. Graphical User Interface ya. Oke. Ini udah benar ya. 192.168.0 dan 1. Oke, kita ke bagian wireless. Ini udah ada nama hotspot, wireless security udah 123456778. Oke, kalau udah, oke, bentar ya. Nah, kalau udah kita akan menyambungkan wireless di sini, WPFS. Oke, misalkan tadi apa ya? Hotspot ya.
hotspot. Lalu ini WPA2PSK 1 2 3 4 5 6 7 8 passwordnya tadi. Oke, kita akan lihat DHCP-nya. Oke, ini ya. Lalu yang kedua ini juga untuk wireless-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga hotspot kita namakan tadi ya, hotspot. Oke. Oke, otomatis. Nah, tadi kan 100, ini 101 ya. Lalu untuk laptop atau PC kita matikan ini. Ini kita ganti dengan ini ya. Oke. Supaya sebentar kita hidupkan dulu PC-nya. Supaya di config-nya nanti ada bagian wireless. Nih. Kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini namakan hotspot. Oke. Kalau udah, dia akan mengecek DHCP-nya. Sebentar ya, guys. Nah, 102 tadi kan 101 nih, ini 102. Tuh. Oke, untuk yang ketiga kita coba cek. Oke, sama seperti tadi kita ganti ininya, ini portable. Matikan laptopnya, baru kita ganti dengan bagian yang ini ya guys. Oke, kalau udah di config-nya nanti, oh iya lupa. Kita hidupkan laptopnya terlebih dahulu ya. Oke, nah lalu ada bagian wireless sama seperti tadi. Masukkan kata sandinya. Masukkan kata sandi, lalu namakan hotspot. SSID-nya. Oke, kalau udah kita lihat DHCP-nya. Tuh, otomatis ya. Nah, oke. Kalau udah, dia akan otomatis. Oke, sebentar. Kita karena dia tersambung ke ini device lainnya, kita pesan. Oke, itu ya yang sama seperti tadi, kita cek terlebih dahulu. Pertama kita kasih pesan apakah berhasil, kita lihat. Ternyata dari PC 6, ini PC 6 ke tablet PC 1 berhasil, sukses. Oke. Coba kita dari handphone ke PC. Kita lihat. Ternyata berhasil. Smartphone ke PC 6. Oke, kita cek dengan menggunakan command prompt. Oke, IP-nya tadi 192.168.0.101 ya. Oke, kita pingkan 192.168. Berapa tadi ya? Oke, bentar ya. Nah, 0 dan 101. 0, 101. Oke. Ternyata ada jaringannya. Udah dapet nih. Bisa digunakan, guys. Oke. Itu udah nih. Tahap 1 udah, topologi sederhananya udah, terus wireless-nya udah. Gimana kita cara bikin topologi terminologi LAN. Jadi ini kita anggap aja LAN 1 nih. Nanti kita akan buat LAN 1 dan LAN 2. Oke. Kita delete dulu. Bentar. Oke. Sebentar. Nah, kita hapus dulu. Kita akan bikin 2 LAN dengan menggunakan topologi star. Oke, sama seperti tadi.
Bentar. Oke, kita buat lagi seperti tadi. Kalau mau pakai printer juga boleh. Kita akan lihat ya. Misalkan di ruang satu tidak ada printer, di ruang dua kita pakai printer ya. Oke. Oke. Di sini. Oke. Nih, kita rapikan lagi guys. Jangan lupa kita tambahkan switch di bagian sini. Oke, bagian sini ya. Lalu pasang kabelnya. Sama seperti tadi. Salah ini. Sorry guys. Bukan ke sini ya. Tapi ke switch. Oke, ke switch. Ke switch. Bentar. Oke, ke sini. Lalu kita tambahkan switch lagi. Karena ini ada dua LAN, kita tambahkan lagi untuk menghubungkan switch satu dengan switch lainnya. Oke. Area, masukkan ini ke sini. Ini ke sini. Kalau udah, kita masukkan ini ke sini. Oke. Kita tambahkan router guys. Oke, kita tambahkan router. Oke, router mana router? Oh ini. Router apa kita pakai? Oke, kita pakai PT router aja ya. Setelah itu, kita sambungkan. Nih. Oke. Nih. Kenapa dia masih merah? Karena belum dikonfigurasikan. Kita konfig dulu. Di config. Oke. 192. 168. Misalkan saya mau mulai dari 1 nih. 1 ke 1. Lalu snapnya ada ya. Ini untuk fast ethernet di LAN. Nah, kalau udah di server VT-nya itu karena itu tadi kan 192, 168, 1.1. Maka di sini kita akan ganti 1.2. Oke. Karena di situ tadi kan 1.1.1 untuk servernya ditambahkan 1. Oke. Nah, kalau udah kita semuanya ini kita DHCP semua ya. DHCP. Nah, ini juga DHCP. Oke. Udah di DHCP semua. 16813. Oke. Udah DHCP. Oke. DHCP semua. DHCP. Di sini ya. Oke. Ini juga. Ini kita hapus dulu aja guys. Nah. Oke, kita pilih dulu. Nih. Oke. Tadi udah sampai mana tadi guys? Nah, di sini ya. Kita DHCP. Oke. Ini udah belum ya? Belum ini. Oke. Ini juga di DHCP kan. Oh, udah nih. Bentar, kita cek lagi. Oke. Ini udah kita DHCP. Oke, sebentar ya. Karena perubahan IP tadi kan. Oke. Oke. Kayaknya
kita jadikan wireless nih. Kita hapus saja yang bagian sini ya. Kita mau namakan wireless. Boleh. Kita pakai access point ini aja. Nih. Nah, setelah itu disambungkan aja. Oke. Nah, config ke port 1. Lalu kita buat WPA-nya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan menggunakan 9 deh. 9 dengan SSID-nya apa ya? Jaringan hotspot. Jaringan hotspot. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan deh, tinggal tambahkan untuk laptop sama untuk HP sama tablet. Oke. Kita konfigurasi sama seperti tadi di wireless itu masukkan nama yang tadi jaringan hotspot. Jaringan hotspot. Oh, ya. Hotspot WPA.sk, masukkan kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita lihat DHCP-nya apakah sudah masuk. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Oke, sebentar, jaringan hotspot. Masuk ya. Bentar ya. Oke, kayaknya ada terjadi di sini. Kita lihat dulu. Di port 1 jaringan hotspot. Oke, jaringan hotspot. Nah, tadi di apa ya? Smartphone ya? Bentar. Di atas. Oh, kurang teh. Aku ya. Baru kita DHCP-kan. Oke, berhasil ya. Nih, tersambung. Ya, ada ya. Sama seperti halnya kita lakukan di smartphone. Jaringan hotspot. Nah, ya, kelebihan spot. Oke, masukkan kata sandinya 139 ya. Oke, kalau udah kita DHCP-kan. Apakah berhasil? Ya. Ada yang salah kayaknya ya. Coba lagi. Kenapa ya? Jaringan hotspot. Apa salah nih? Coba kita cek lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jaringan hotspot. Oke. Oke, oh ini guys, ternyata saya tadi itu
kan pakai encryption tipe AES ya. Oke, nih berubah. Oke, coba kita cek. Nah, tuh udah ada nih. Oke, kalau udah, kita melakukan 2 pengecekan seperti tadi. Yang pertama, kita masukkan pesan ke sini, ke tablet PC, ke laptop. Coba ya, kita berikan ya. Apakah akan berhasil? Ternyata berhasil. Tablet PC 2 ke laptop itu sukses. Ya. Kalau dia sukses, berarti berhasil. Lalu pengkonfigurasian misalkan dari PC nih, dari PC ke memberikan pesan ke printer. Oke, kita lihat. Pilot. Kenapa dia bisa pilot? Coba lagi. Oke, kita. Oke. Nah, kalau dia pilot itu gagal, guys. Coba kita cek kenapa dia bisa pilot. Oke, kenapa dia bisa pilot? Karena tadi dia menggunakan IP address yang pertama kita buat tadi sebelum ada router. Kalau udah ada router berarti ditambah 1 tadi ya, yang di bagian 3-nya tadi. Oke, kita cek lagi apakah berhasil. Nah, baru berhasil guys, sukses. Nah, itulah penjelasan dari saya. Oke, kita coba lagi ya. Dari router misalkan ya. Router ke laptop. Oke. Pilot dia guys, kenapa? Coba kita coba lagi. Sukses. Nah, kenapa guys? Karena percobaan pertama itu mungkin pesannya itu belum tersampaikan. Jadi belum tentu nanti kalau dia terjadinya kesalahan lebih dari 3 kali, baru kita cek. Tapi kalau kesalahannya cuma 1 kali, coba diulang aja. Oke. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, guys. Terima kasih kepada sobat yang telah memperhatikan. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Dan silakan diimplementasikan, dilakukan, dan dipraktekkan secara individual. Oke, saya Billy Christian akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, untuk Saudara Billy Christian, terima kasih sudah menjelaskan dasar LAN, pembuatan sederhana URUS, dan teknologi dasar LAN. Selanjutnya untuk Saudara Endang Dewi Kuswira, silakan untuk menjelaskan topologi bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Dewi Kuswira dari Prodi S1 Informatika. Selanjutnya saya akan mencoba membuat jaringan LAN dengan wireless menggunakan Cisco Packet Tracker. Pertama-tama saya akan menambahkan 1 unit router. Di network device router saya menggunakan PT router. Selanjutnya saya akan tambahkan 1 unit switch. Dari switch menggunakan PT switch. Dan menambahkan 1 unit wireless. Saya akan menggunakan APPT, plus point PT. Selanjutnya, saya akan memasukkan 1 PC, laptop, dan tablet sama smart. Nah, ini smartphone dan tablet bisa terhubung karena di perangkat tersebut sudah terdapat wireless. Saya akan menghubungkan perangkat tersebut menggunakan connecting overstrike, menggunakan overstrike di flash 00.
Dan selanjutnya saya akan menambahkan copper strike dari switch pas Ethernet 11 ke access point. Nah, ini smartphone dan tablet sudah terhubung ini karena mereka menggunakan perangkat wireless, dan laptop sama PC karena belum terhubung karena mereka menggunakan pas Ethernet. Itulah kenapa mereka belum terhubung. Jadi untuk menghubungkan laptop dan PC ke wireless, kita harus ganti dulu. Nah, yang port ini harus kita ganti dengan yang ini, menggunakan VLAN WPC 300N. Kemudian di PC-nya juga kita ganti sama, ini kita matikan dulu. Kita keluarkan, ini kita masukkan, lalu diaktifkan lagi. Nah, ini otomatis akan terhubung karena sudah menggunakan config wireless, interface-nya wireless. Nah, selanjutnya tinggal kita konfigurasi bagian routernya. Caranya kita klik router, kemudian kita klik CLI. Nah, akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita klik no, dua kali, yaitu enable. Selanjutnya kita isi conft terus itu int fa 0/0. Selanjutnya kita isi IP address, kita isi dengan 192.168.2.1. Ini subnetnya buat 125.0. Klik 0. Kemudian enter, selanjutnya NSH shutdown. Ini sudah selesai, lampu di bawahnya sudah berubah menjadi hijau. Sekarang kita akan menambahkan DHCP kepada switch. Selanjutnya, kita masukkan IP DHCP full labcom. Ini kita enter, kemudian tulis default router. IP-nya 192.168.2.1 menggunakan IP yang seperti tadi. Selanjutnya kita klik network. Menggunakan IP yang tadi 192. Ini kita gunakan di ujung, kita ganti 0. Itu subnetnya sama 25.255. Setelah ini kita enter, kita masukkan DNS server, gunakan IP 192.168. Kita masukkan DNS min server, kemudian 192.168.2.1. Enter. Selanjutnya kita buat IP DHCP excluded min address 192.168.2.1. Nah, ini selesai ya. Jadi ini tinggal kita close. Tadi dia menggunakan IP 2.1 ya. Nah, ini sepertinya sudah terhubung dan remai dari IP ke router. Kita cek dulu dari PC 0 ke smartphone. Nah, ini sukses. Kita lihat dia dapat IP 2.5 dari router tersebut yang dari sini tadi. Selanjutnya kita akan ubah SSID yang ada pada router yang ada pada access point supaya bisa sesuai keinginan kita.
Selanjutnya kita akan buat password menggunakan access point di port 1. Soalnya kita ada menggunakan port 1. SSID ini kita akan ganti nama free wifi. Kemudian untuk membuat kata sandi atau password, kita klik WPA2 min PSK. Passwordnya kita tulis saja 1 sampai 8. Nah, mereka pasti akan terputus. Karena bagi komputer yang ada di bagian SID ini, tahunnya cuma default aja. Kita coba kan dari PC ini ke access point. Gunakan wireless tadi. Config, interface wireless. Nah, kita tulis seperti yang tadi. Free wifi. Di sini WPA2 ini kita tulis password yang seperti tadi. Kalau berhasil, dia akan muncul jaringan. Nah, seperti ini. Kita tulis juga ke semua wifi. Passwordnya 8. Selanjutnya seperti itu terus. Nah, ini semuanya sudah terhubung. Coba kita cek apakah koneksinya terhubung. Sukses. Dari laptop ke tablet, sukses. Menambahkan satu PC dan satu laptop untuk jaringan LAN. Caranya kita akan menggunakan kabel copper strike di fase Ethernet 2/1, kita masukkan di fase Ethernet 0. Selanjutnya fase Ethernet 3/1 kita akan fase Ethernet. Ini kita akan setting IP address-nya. Saya akan isi dengan 192.168.2. Sini subnetnya 255.255.255. Default gateway-nya saya akan isi dengan 16.1. Selanjutnya di bagian laptop juga saya akan setting IP configuration-nya sama 192.168. Ini subnet max-nya 255 sama tetap. Default gateway-nya masih yang tadi 3.1. Ini saya akan coba hubungkan dari laptop ke PC, berhasil. Jadi setiap bisa dihubungkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Endang Dwi Keswira sudah menjelaskan topologi bus. Selanjutnya untuk Saudara Teres Jutawan, silakan menjelaskan topologi tree dengan terminologi MAN. Hai, perkenalkan nama saya Teres Jutawan. Saya akan menjelaskan tentang topologi tree dengan terminologi MAN. Di sini saya sudah menyiapkan 3 buah router, 3 buah server, 3 buah switch, 9 komputer atau PC, 1 access point PT, 1 tablet, dan terakhir smartphone. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gedung yang pertama, itu di bagian server PT, yaitu klik konfigurasi, kita setting gateway-nya ini, yaitu 10.168.80.100. Yang kedua, kita klik service-nya, klik DHCP. Jangan lupa di service ini kita on-kan. Di sini kita masukkan gateway yang tadi 10.168.80.100. Ya, separate mask 255 ya. Lalu klik save ya, jangan lupa biar tersimpan dokumen atau IP yang tadi kita buat. Nah, di sini kita IP address sudah saya siapkan di gedung pertama, yaitu 10.168.80.1.
Site MAC sama, ya walaupun gedung 1, gedung 2, gedung 3 IP-nya berbeda, tetapi sama saja, yaitu 255, 255, 255.0. Di gateway-nya sama seperti tadi 10.168.80.100. Nah, lalu kita lihat di bagian PC-nya, di bagian IP, kita klik DHCP, apakah terhubung sudah server. Nah, di sini sudah terhubung ya. 10.168.10.168.80.3 sampai mas 255.255.250. Gateway-nya sama seperti tadi 10.168.80.100. Ya, di sini kita hanya mengecek saja apabila server sudah terhubung, maka dia terhubung semua ya. Di desktop IP, kita klik DHCP-nya. Oke. Lalu kita lihat konfigurasi atau pesan dari PC tadi apakah sukses atau tidak. Kita lihat. Nah, di sini sukses ya. Dengan delete, kita delete saja. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang gedung yang kedua, bagian server PT-nya. Sama saja seperti tadi, kita klik di bagian konfigurasi, kita samakan ya, gedung 2 IP-nya saya buat 172.168.80.100. Bagian service-nya, kita klik DHCP, lalu tekan on. Default guide-nya, kita klik samakan IP-nya 172.168.80.100. Nah, ini jangan lupa untuk tekan save ya bagian sini. Lalu kita pergi ke IP-nya. Nah, IP-nya sudah saya siapkan seperti tadi ya. Untuk gedung kedua 172.168.80.0. Sama masnya sama ya 255.255.0. Gateway-nya 172.168.80.100. Kita cek lagi apakah di sini di bagian PC-nya terhubung di BDHCP. Nah, di sini sudah terhubung ya. 172.168.80.4, submit masnya 255.255.0. Gateway-nya 172.168.80.100. Itu PC keduanya, kita lihat di desktop lagi, di IP, DHCP, klik. Apakah terhubung? Nah, sudah terhubung ya, sama ya. Itu PC ketiga bagian gedung 2. Kita lihat di IP, kita klik DHCP. Nah, terhubung juga ya. Lalu kita tes juga apakah pesan tersebut masuk atau terhubung pada PC tadi. Nah, sukses ya. Untuk gedung kedua, kita delete. Lalu saya menjelaskan tentang gedung yang ketiga. Saya menggunakan IP 192.168.80.0. Di sini bagian server seperti tadi, klik di konfigurasi. Gateway-nya kita setting 192.168.80.100. Lalu klik di service, kemudian klik di DHCP. Nah, ini di service-nya jangan lupa di on ya. Nah, di sini 192.168.80.100 ya. Di gateway-nya. Set MAC yang IP address-nya kita masukin juga, jangan lupa di save lagi. Kita apabila sudah di save, kita masuk ke desktop, lihat di IP configuration-nya. Nah, di sini IP address kita masukkan sesuai dengan gedung ketiga ya. 192.168.80.1. Sampai masnya 255.255.255.0. Gateway-nya sama 192.168.80.100. Nah, kita lihat desktop-nya lagi atau bagian PC. Lihat desktop, di IP address, klik di DHCP. Apakah terhubung? Ya, terhubung 192.168.80.4. Server max-nya 255.255.255.0. Gateway-nya sama 192.168.80.100. Kita lihat PC kedua di bagian gedung ketiga. IP address, kita klik di DHCP. Nah, ini sama ya, 192.168.80.3. Mas, gateway-nya sama. Kita lihat juga di PC ketiga. Desktop, IP, klik DHCP. Apakah terhubung? Ya, terhubung. Nah, lalu kita
masukkan pesan juga apakah terhubung dari PC gedung ketiga. Nah, di sini sudah terhubung ya, sukses. Udah, kita delete dulu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang router. Routernya ini apabila mau menghubungkan kabelnya, kita menggunakan kabel yaitu serial DTE. Ya. Yang pertama dari router pertama ini saya akan menjelaskan di gedung utama. Klik configure, lalu klik fast internet 0 per 0 nih. Nah, kita nolkan atau on kan tombol ini agar terhubung dari router gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 di bagian routernya. IP address sama, tidak berubah di gedung 1 untuk IP-nya 10.168.80.100. Subnet mask-nya sama 255.255.0. Lalu di serial 2-nya ya sama. IP address 172.168.80.100. Ya, bagian serial 3-nya sama 192.168.80.100. Subnetnya sama. Yang untuk ini bebas ya, mau ambil berapa, karena saya ngambil untuk nilai maksimum atau untuk kelebihannya saja. Jadi yang klik yang paling bawah, yang paling besar. Oke, router untuk gedung kedua itu kita konfigurasi sama seperti tadi. Pas enternya kita on kan. IP address untuk gedung kedua sama 172.168.80.100. Ini dari gateway-nya. Kita masuk ke 100. Subnet mask 255.255.0. Serial 2-nya sama. Untuk gedung pertama kita menghubungkan gedung kedua. Gedung pertama maksudnya. Yaitu IP address-nya 10.168.80.100. Serial 3 yaitu penghubung gedung ketiga ya. 192.168.80.100. Dan router ketiga ini saya menghubungkannya juga sama configuration fast enternya 0 per 0 kita on kan. Untuk gedung kedua IP address-nya ini 192.168.80.100. Masknya subnet masknya sama ya. Untuk serial nomor 2 kita on kan juga untuk menghubung ke gedung kedua yaitu IP-nya 172.168.80.100. Subnet masknya sama. Untuk serial ketiganya sama juga untuk menghubungkan ke gedung pertama IP-nya 10.168.80.100. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penghubung wireless atau access point PT-nya. Itu kita klik di bagian konfigurasi lalu port 0 itu kita on kan di bagian sini, lalu port 1. Di sini saya setting WPS 2 PSK-nya nih bagian ini sebenarnya untuk keamanan ya, untuk bagian hotspot. Nah, di sini saya sudah membuat keamanan yaitu sandinya yaitu 1 2 3 sampai 8. Kemudian kita lihat apakah di bagian smartphone di sini saya ya bagian smartphone itu kita klik dulu di configuration wireless. Nah, di sini saya sudah mengambil WPA 2 PSK-nya ini pengamannya atau saya setting sudah di bagian passwordnya sama ya yang tadi yang di access point PT-nya. Untuk password terhubung ya berarti ya. Tables tabletnya kita lihat di bagian configuration wireless. Nah, sama ya. WPA 2 PSK. Passwordnya 1 sampai 8. Oke. Kita tes ping aja bagian desktop ya. Di IP di configuration di command prompt. Apakah pingnya berhasil? Di sini saya cuma menghubungkan bagian wirelessnya di gedung ketiga saja. Apabila mau menghubungkan kedua gedung 1 dan 2 cuma bisa dibuat lagi. Kebetulan saya cuman membuat di gedung bagian 3. Ini kita lihat ya. Apakah berjalan wirelessnya? Ping 192.168.
titik 80.0. Ya, di sini wirelessnya terhubung. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang topologi tree dengan terminologi man-nya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk saudara Teris Setiawan sudah menjelaskan topologi tree dengan terminologi one-nya. Silakan untuk saudara Arif Fatur Rahman untuk menjelaskan topologi tree dengan terminologi man-nya. Baiklah, terima kasih pada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah jaringan yang berterminologi one dan menggunakan topologi tree. Baiklah, seperti yang kalian lihat, di sini terdapat satu cloud PT. Baiklah, di sini terdapat satu cloud, dua buah router, satu kabel modem, dua switch, 4 server yang terdiri dari server DNS, web, email, dan DHCP. Terdapat satu akses point, terdapat satu smartphone, terdapat satu laptop, terdapat 2 PC, terdapat 10 kabel penghubung, dan satu kabel koaksial. Baiklah, sebelum kita melakukan penjelasan, saya akan melakukan pengujian terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pengujian router 0 dan router 1. Apakah berhasil? Mari kita coba. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah berhasil menaruh router 1 ke router sebelahnya. Baiklah, sekarang kita akan coba secara bergantian. Seperti yang kalian lihat lagi, router ini berhasil juga. Nah, mengapa demikian bisa seperti itu? Karena di dalam settingan ini, bagian Ethernet 6 sudah terganti provider networknya menjadi kabel. Untuk di bagian kabel, kabel koaksial dan kabel Ethernet 6 sudah di-add. Dan selanjutnya, untuk di settingan ini, menggunakan routing yang berisikan network address ini. Dan berhubung ini termasuk gig 01, jadi di bagian gig 01 settingannya seperti ini. Dan untuk di sebelahnya menggunakan gig 0.0/0 menggunakan settingan yang seperti ini. Dan routing address-nya seperti ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menguji yang satu wireless dan yang satu bukan wireless dalam mengetes ping. Baiklah, pertama kita akan mengetes ping yang di PC ini terlebih dahulu. Di sini kita lihat IP configuration-nya, di mana IP address-nya adalah 192.168.11 dan .6. Lalu kita akan menguji cobanya di command prompt. Yang kalian lihat, pingnya berjalan dengan baik. Dan untuk di smartphone, kita lihat IP configuration-nya. Dan angka di ACP-nya adalah pada IP address 192.168.11.9. Sekarang kita akan melakukan pengujian di command prompt. Dan seperti yang kalian lihat lagi, ini juga berhasil diuji coba. Mengapa ini bisa berhasil seperti ini? Karena di bagian router pada kabel gig 0/0 yang tersambung ini setting
dengan menggunakan IP address 192.168.11.1. Dan pada bagian access point, di setting port 1, sudah disetting SSID Wi-Fi. Telah tersetting SSID Wi-Fi dengan keamanan dan autentikasinya WPA2 min PSK menggunakan password 1-8. Jadi di bagian smartphone, terus config, dan di bagian wireless itu menggunakan Wi-Fi juga dengan keamanan autentikasi yang sama dan password yang sama, sehingga dia bisa menyambungkan dari smartphone ini ke router ini. Baiklah, untuk pengujian selanjutnya adalah kita akan menggunakan email. Mengirim email dari PC 1 ke laptop. PC, desktop, email. Terus kita kirim pesan untuk compose. Kita akan mengirim pesan dari laptop 2 Setelah pesannya sudah berhasil di laptop 2, kita akan mengeceknya sekarang. Terus kita klik reset. Nah, pesan yang tadi sudah sampai dan berhasil. Nah, mengapa email ini bisa mengirim dari sini ke sini? Nah, di bagian server DNS, kita config, telah disetting seperti ini. Dan di bagian fast Ethernet 0, itu dikonfigurkan jadi IP address-nya 8.8.8.8 yang berguna untuk membuat PC 0 dan laptop 2 ini sering terhubung. Lalu masuk ke bagian service, ke bagian DNS. Seperti yang kalian lihat, domainnya udah ada, yang mana ini adalah domain untuk mendaftarkan email dan addressnya yang akan membuat email itu tersebut jadi terhubung. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat ke email. Pada bagian config, di setting sama seperti yang DNS tadi. Di bagian fast Ethernet 0, itu IP konfigurasinya dibuat menjadi 8.8.8.11 yang berfungsi agar seketika kita menggunakan laptop atau PC untuk mengirim email, dia bisa menggunakan IP ini. Selanjutnya di bagian service, di bagian email, ini adalah nama domainnya yang bisa kita gunakan untuk mengirim email tadi. Dan terdapat 4 akun, yang mana adalah PC 0, PC 1, smartphone 0, dan laptop 2. Pada bagian setting ini, di desktop, di bagian email, di konfigur email, ini adalah contoh konfigurasi email yang bisa digunakan untuk menghubungkan sekaligus mengirim, membalas pesan, ataupun menerima pesan. Dan begitu juga di sini, menggunakan email yang berbeda tapi servernya sama, dikarenakan agar bisa mengirim, menerima, dan membalas pesan yang terkirim dari smartphone 0, PC 0, dan PC 1. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kembali ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Arif Fatur Rahman sudah menjelaskan topologi tree dengan terminologi man-nya. Oke, sekian komputer dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Semoga penjelasan tentang jaringan komputer dari kelompok kami dapat dimengerti oleh teman-teman. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.